Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember. Jadi hari ini kita akan mengadakan psikoedukasi untuk teman-teman sekalian. Gitu. Jadi mohon waktunya serius ya, sedikit serius tapi nggak serius banget. Jadi ada bercandanya dikit-dikit gitu. Mungkin bisa perkenalan sedikit ya. Jadi nama saya Ikmalia Ardana. Ya, nama saya Jenal Sofi Marli. Teman-teman di sini bisa panggil saya Pak Sofi. Dan nama saya Fajar Hidayatullah Maulana Akbar, bisa dipanggil Mas Fajar. Oke, mungkin yang saya belum ya, jadi bisa dipanggil Ara. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Jadi di depan kalian ini ada, jadi di depan ini ada 4 lembar kertas. Boleh dibuka sekarang. Bawa pulpen ya. Oke, jadi di lembar kertas pertama itu ada pretest namanya. Sudah dapat pretest semua? Ada yang nggak bawa pulpen? Saya nggak bawa pulpen. Kakak-kakak ada yang bawa pulpen lagi? Ya. Bisa dipinjamkan? Ya. Ada lagi yang nggak bawa pulpen? 2 orang. Oke, yang kertas depan itu namanya pretest. Jadi silahkan teman-teman setelah ini setelah kita mulai boleh diisi dulu pretestnya. Kemudian yang ini ada 3 lembar selanjutnya. Jangan diisi dulu ya, masih saya terangkan sedikit ini. Yang kedua ini ada 3 lembar. Namanya lembarnya lembar evaluasi. Kemudian teman-teman silahkan diisi nama inisial ya, tahu ya inisial. Pokoknya nama saya Ikmalia Ardana, inisialnya I sama A. Jadi depan huruf paling depan. Ya. Kemudian selanjutnya pemateri jadi itu pematerinya ada 3 ya. Jadi saya, Kak Sofi, sama Kak Fajar. Jadi pematerinya, nah pematerinya ditulis pemateri 1 siapa, kemudian materi 2-nya siapa, pemateri ketiganya siapa. Selanjutnya judul materinya. Jadi masing-masing itu nanti ada judulnya sendiri-sendiri. Ya, boleh teman-teman ditulis di situ. Kemudian lembar evaluasi di situ ada keterangan dari tidak baik, tidak sesuai, tidak menarik. Kemudian ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada garis sangat baik, sesuai dan tidak menarik. Di situ teman-teman silahkan melingkari yang menurutnya teman-teman itu adalah penilaian teman-teman. Jadi contohnya materi atau topik menurut teman-teman itu bagus, baik. Jadi silahkan dinilai 6 atau 7. Kemudian ternyata artikulasi atau intonasi dan volume suara dari pemateri itu menurut teman-teman penilaiannya kurang. Jadi teman-teman boleh menilai antara 1 sampai ke nilai 4. Jadi 4 itu sedang-sedang gitu ya. Sudah paham ya sampai sini? Bisa dimulai? Boleh mengisi pretest dari sekarang. Silahkan diisi pretestnya. Gimana? Ada pertanyaan? Jadi inisial ya? Inisial, nama saya Ikmalia Ardana. Huruf pertama Ikmalia adalah I, Ikmalia. Yang kedua Ardana. Jadi huruf pertama dari Ardana ada A. Jadi inisialnya I sama A. Gitu. Sekarang silakan diisi pretestnya dulu. Silakan diisi sesuai dengan yang teman-teman tahu aja di lembar pretest dulu. Lembar pretest sudah diisi jawaban. Itu kan pertanyaan ya. Langsung bawahnya nih tulis jawabannya. Sepemahaman teman-teman saja.
dijawab sesuai apa yang teman-teman tahu aja. Kalau nggak tahu, terserah mau jawab apa aja, boleh. Nggak ada jawaban benar atau salah kok di sini. Dan nggak ada pengaruh ke nilai teman-teman kok. Ketika teman-teman jawabnya salah atau bukan salah kurang tepat, nggak ada pengaruh ke nilai teman-teman. Jadi teman-teman enjoy saja membelajar. Masih ada waktu 5 menit lagi. Boleh dijawab apapun yang teman-teman tahu. Kalau nggak tahu, mau jawab apa ya kira-kira? Nggak apa, terserah ya teman-teman mau jawab apa aja. Ikuti diri sendiri apa? Self esteem itu apa ya kira-kira? No handphone. Yang baru datang boleh diisi lembar pretestnya. Ya, Kak Fajar sama Kak Safi boleh dikasih tahu lembar pretestnya sama cara pengisiannya.
Kita bapak di sini dulu. Ya, Di sini ada yang sudah. mungkin teman-teman ada yang sudah. Ini Kak yang berbeda Ini hasil dari pikiran sendiri kan. Ada yang sudah selesai? Ya. Sini, disimpan dulu. Sambil nunggu teman-temannya masih ada waktu 2 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Boleh ditaruh pulpennya. Oke, next slide. Ini ada pengingat acara. Silahkan teman-teman diletakkan handphonenya. Alat elektroniknya boleh di mode silent. Boleh ditaruh laci. Di mode pesawat boleh. Ditaruh laci HP-nya lebih baik. Sudah ya? Sudah semua ya? Handphone ditaruh laci aja. Oke, taruh laci aja. Oke, yang kedua, perhatikan saat pemateri memberikan materi. Jadi silakan teman-teman mendengarkan dengan baik. Serius ya? Mendengarkan materinya. Oke. Selanjutnya ketika pertanyaan akan dijawab oleh pemateri ketika sesi tanya jawab. Oke, jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan nanti di akhir sesi. Jadi bisa dimulai ya? Bisa. Boleh Kak ditutup pintunya sedikit. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Belum. Belum? Semuanya belum? Belum. Oke, tapi ada minuman di sini. Boleh diminum sedikit biar ada tenaga jawab selamat pagi. Boleh diminum. Puasa tak? Oke, jadi karena udah ada yang minum, jadi jawab selamat paginya dan paginya juga harus semangat. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, udah semangat ya? Oke, udah siap ya ke materi selanjutnya ya? Oke,
Ini saya. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan dua gambar yang sebelah sini kelihatan. Kelihatan ya? Ada dua gambar di situ atas sama bawah. Apa yang teman-teman pikirkan tentang gambar ini? Kondisi seperti apa yang di dalam gambar ini? Tidak percaya diri. Insecure. Terus apa lagi? Tidak percaya diri, insecure. Terus ada apa lagi? Percaya diri? Oke, yang sebelah sini nganggapnya percaya diri. Ada lagi? Apa? Jawab apa? Jawab aja. Ada gambar apa itu? Dua orang perempuan terus sedang mengaca. Terus kondisinya gimana mereka berdua? Gimana kondisinya? Mas siapa ini namanya? Mas Wendy. Gimana Mas Wendy? Kondisinya mereka berdua itu gimana? Gimana? Kurang tahu. Oke, kira-kira kondisinya kenapa nih? Insecure. Oke, jadi remaja versus insecure. Apa kamu pernah merasakan insecure? Enggak. Gimana? Enggak. Apakah kamu pernah merasakan insecure? Enggak. Enggak. Yang enggak coba angkat tangan. Yang enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang tidak pernah merasakan insecure. Sisanya merasa insecure ya? Iya. Iya, oke. Sisanya merasakan insecure. Siapa remaja itu? Kira-kira teman-teman ini remaja enggak? Ya. Remaja. Remaja itu ada remaja awal, remaja tengah, remaja akhir. Kira-kira teman-teman itu masuk di usia yang remaja mana? Remaja akhir? Tengah. Remaja akhir atau tengah? Tengah. 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 Berarti usianya berapa kira-kira? Lagi usia berapa nih teman-teman? 16. Oh, 16 itu di usia tengah-tengah ya. Jadi, oh, seumuran ya, seumuran benar. Seumuran kita. Seumuran sedikit. Oke, jadi remaja itu berasal dari kata adolescere yang artinya to grow. Artinya dia sedang tumbuh. Jadi seorang remaja, mereka adalah orang-orang yang dimana peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Jadi anak remaja ini itu dia masih ada dalam tingkatan. Jadi mau di bawah nih, ada lantai bawah sama lantai atas. Jadi remaja itu masih di dalam tangga-tangganya itu. Gitu dari menjelang umur 13, 14, 15, 16, 17 sampai masuk usia 19 tahun itu dia masih dikatakan remaja. Tapi remaja itu ada remaja awal, tengah, dan akhir. Teman-teman ada di usia 16 ya. Nah, 16 itu adalah peralihan dari remaja tengah ke remaja akhir. Pasti teman-teman di sini merasakan ya gejolak-gejolaknya seorang remaja. Ya, merasakan ya? Oke. Next, insecure. Nah, insecure nih, pernah ya? Ada yang merasakan nih? Yang belum pernah merasakan insecure mungkin ini bisa jadi pengalaman atau tambahan ilmu baru bahwa teman-temannya pernah merasakan insecure. Gitu. Oke. Kelihatan ya? Yang sebelah sana kelihatan ya? Oke. Jadi insecure itu adalah rasa tidak nyaman, rasa tidak aman ketika kita berada di ranah publik atau ketika kalian merasa teman-teman semuanya merasa ketika di kelas ini, di kelas ketika masuk kelas terus ada temennya yang pinter banget. Terus ternyata teman-teman ngerasa aku loh nggak sepinter dia. Jadi apa sih aku? Gitu ya. Sering ya, gitu. Ada yang pernah merasakan gitu? Ketika masuk kelas terus ketemu sama teman lain, nah, siapa sih aku? Dia lo pinter, minder deh aku. Jadinya dia nggak mau ngapa-ngapain. Jadi dia merasa tidak aman berada di kelas itu. Jadi dia merasa tidak nyaman berada di kelas itu. Jadi sedikit memahami ya. Oke. Yoi. Yang mana yang bilang yoi? Next. Nah, di sini ada ciri-ciri seseorang mengalami insecure. Boleh teman-teman baca terlebih dahulu. Yang merasa insecure nih, yang bagian-bagian sini tadi kan ada yang merasa insecure. Kira-kira dari ciri-ciri ini ada 3, fisik, behavioral, sama kognitif. Ada nggak di sini ciri-ciri teman yang pernah merasakan insecure itu? Dari segi fisik, itu ada kegelisahan, kegugupan. Terus dia sulit bicara. Nah, selain itu ada jantung yang berdebar kencang atau berdetak kencang. Kalau biasanya teman-teman sekarang pernah ya dengar bahasa tremor gitu. Iya. Nah, jadi kalau orang insecure itu biasanya tremor dia.
rasa tremor, udah deg-degan, habis itu dia gemeteran juga. Selanjutnya ada suara yang bergetar. Jadi karena dia merasa insecure, akhirnya suaranya bergetar, kayak gimana, berdeg banget gitu. Terus ceket-ceket suaranya, kayak aku lagi nggak tahu gitu. Ya, pernah ya, pernah merasakan ya. Kemudian yang karena merasa sensitif atau mudah marah, karena dia merasa tidak nyaman, akhirnya dia tidak yakin ketika dia berada dalam ruangan itu. Jadi dia merasa harus melindungi diri. Jadi ketika dia tidak baik-baik saja, dia akan melindungi dirinya. Kemudian ketika dia diganggu oleh teman-temannya, dia akan mudah marah. Jadi disenggol dikit langsung bacok gitu. Ya nggak sih? Ya, senggol bacok. Kemudian yang kedua, behavioral, itu ada perilaku menghindar. Nah, yang tadi itu fisiknya dia bilang senggol bacok, akhirnya dia menghindar. Daripada aku bacok kamu, ya aku menghindar aja. Ya kan, daripada masuk penjara ya, bacok orang. Yang kedua, perilaku melekat dan dependen atau bergantung. Jadi, ketika kamu merasa insecure, teman-teman sekalian merasa insecure, itu ada rasa ingin bergantung terhadap suatu hal. Bergantungnya itu seperti apa, Kak? Jadi bergantung ketika teman-teman kayak gini. Contohnya teman-teman masuk sekolah, masuk kelas, ada seorang yang membuat teman-teman insecure. Jadi teman-teman tuh bergantung dengan perasaan aku nggak bisa apa-apa. Akhirnya stuck di situ. Stuck kalau teman-teman nggak bisa. Akhirnya nggak mau mencoba hal baru. Gitu yang seharusnya saya nggak SMK, jadi kurang tahu ilmu tentang anak SMK ini. Mbaknya kelas apa nih? Nah, DPB. Biasanya di DPB itu ngapain? Oh, PIB, ngapain? DPIB itu ngapain? Menggambar ya. Kalau mbaknya ngerasa kurang bagus gambarannya, gimana jadinya? Rasa gimana? Enggak. Ya. Ini contoh kecilnya. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Citra. Dia menggantungkan dirinya bahwa dia tidak bisa, karena dia mungkin merasa bahwa gambarannya tidak sebagus dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Akhirnya dia kayak aku nggak bisa, aku nggak bisa ini, gitu. Jadi dia diam, nggak ngapa-ngapain atau hanya sekedar menggambar sebisanya dia. Jadi dia nggak mau meningkatkan skillnya dia. Selanjutnya ada perilaku yang terguncang. Terguncang ini kayak apa, Kak? Gitu. Terguncang ini kayak pikirannya tuh nggak lurus aja gitu. Kayak dia merasa kurang baik, akhirnya dia sering diem di kelas, terus mikir-mikir hal-hal yang enggak gitu. Yang selanjutnya perilaku kognitif. Ini ada 6 teman-teman. Pernah nggak dari teman-teman yang insecure, dari 6 ini ada beberapa? Siapa aja tadi yang insecure? Coba angkat tangan. Pernah merasakan insecure? Ini Mbak di belakang. Ada nggak kognitifnya dari 6 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada sama sekali? Apa belum merasakan? Nggak tahu. Jadi perasaan kognitif di sini itu ada khawatir tentang sesuatu. Jadi mbaknya kalau merasa insecure khawatir nggak? Khawatir. Biasanya insecure sama apa? Fisik. Khawatir tentang sesuatu karena fisiknya itu seperti apa? Nggak tahu juga. Jadi khawatir tentang sesuatu. Contohnya mbaknya insecure sama fisiknya. Mungkin ada orang yang insecure karena dia gemuk. Contohnya dia gemuk ya. Karena dia gemuk, terus dia insecure. Akhirnya dia khawatir bahwa dirinya tidak punya teman. Gitu. Aku lo gemuk, nggak punya teman ini. Gitu. Aku insecure sama teman-temanku yang kurus, terus dia langsing, terus bodinya six-pack mungkin kalau cowok. Gitu. Kalau yang cewek bagus dari atas ke bawah bagus gitu. Jadi dilihatnya enak. Aku lo nggak enak nih kalau teman-teman lihat. Gitu. Jadi dia menyendiri akhirnya. Itu adalah perasaan khawatir. Kemudian yang kedua, ada perasaan terganggu akan kekuatan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan. Overthinking ya. Nah ini kata lain dari overthinking. Teman-teman pernah gitu overthinking? Pernah? Malam-malam overthinking? Overthinking ya? Oh nggak pernah? Mas apa tadi? Nggak pernah overthinking mas?
Oh, kalau malam overthinking? Oh enggak. Ngapain kalau malam? Oh tidur. Oke, Mas Wendri ini kalau malam nggak overthinking, jadi masalahnya tidak pernah merasa insecure kayaknya ya? Oh pernah, tapi nggak dipikirin sampai malam ya Mas ya? Enggak. Jadi kalau mereka-mereka yang merasa insecure itu biasanya kepikiran sampai malam. Jadi dia ketika malam udah kepikiran nih, nggak enak aduh ya besok masuk sekolah lagi, ketemu sama teman-teman yang body-bodinya bagus. Kalau yang insecure fisik, terus yang insecure mungkin tentang gambar tadi kayak Mbak Cira, aduh besok ketemu teman-teman yang gambarnya bagus, besok mata kuliahnya mata pelajarannya harus gambar lagi, insecure ya, kepikiran dari malam hari ya. Iya benar. Yang ketiga, merasa terancam oleh orang lain. Jadi dia merasa orang yang lebih pintar, yang lebih dari dia, seseorang yang nilainya menurutnya dia lebih tinggi dari dirinya, dia akan merasa orang itu mengancam. Gitu. Jadi dia merasa takut, tidak mau mendekati orang itu. Selanjutnya ada ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. Nah, insecure itu masalah teman-teman ya. Masalah kita ketika kita mengalami insecure, akhirnya kita merasa tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah itu. Selanjutnya, berpikir bahwa semua terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi. Nah, udah nggak bisa mengatasi masalah, akhirnya bingung sendiri, stuck gitu. Ya nggak Mas? Iya benar. Selanjutnya yang terakhir ada sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. Nah, karena teman-teman insecure, merasa insecure dari sesuatu, akhirnya teman-teman sulit berkonsentrasi. Jadi contohnya di ruangan ini ketika ada seseorang yang merasa insecure, dia akan susah fokus ada di sini. Umumnya saya nih insecure di ruangan ini dengan Mas siapa? Mas Reza, Mas Levi. Insecure sama Mas Levi, akhirnya saya di depan sini udah gak fokus, udah gak enak mikirnya, udah kayak di depan mau pidato kayak gini udah gak enak. Tuh, jadinya bimbang, lupa, blank gitu. Next. Nah, cara mengatasi insecure itu adalah dengan self esteem. Apa sih self esteem itu? Ada ya di pretest ya? Self esteem itu apa? Sudah dijawab? Sudah. Apa kira-kira jawabannya? Coba Mas siapa nih namanya? Rehan. Mas Rehan jawab apa? Kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Self esteem adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Mas ini yang belakang yang berpangku tangan ini. Mas siapa namanya? Mas Erik. Kenapa Mas sakit kan? Terus kalau berpangku tangan ini kenapa? Belum jawab. Sudah minum Mas, biar fresh otaknya tidak berpangku tangan. Masnya siapa namanya? Adi. Tuh? Adi. Mas Adi jawab apa nih? Kurang tahu. Kurang tahu. Jawabannya kurang tahu. Oke, jawabannya kurang tahu. Mbaknya yang di pojok yang pakai jilbab hitam. Mbak siapa namanya? Aura. Mbak Aura jawab apa self esteem itu? Oh belum dijawab. Oh iya. Berarti datangnya telat ya. Mbak yang ini juga belum jawab. Mas siapa nih? Mas Irfan. Mas Irfan jawab apa? Self esteem itu apa? Self esteem adalah Kemampuan individu yang bisa menghargai diri. Oke. Itu udah tahu ya Mas ya self esteem itu? Sudah tahu memang. Oke. Beri tepuk tangan coba sama Mas Afan. Oke, jadi benar. Self esteem adalah kemampuan seseorang ketika dia menghargai dirinya sendiri. Jadi self esteem itu menghargai diri sendiri. Ya, Mas ya, apa? Coba diulangi. Self esteem itu self esteem itu menghargai diri sendiri. Gimana Mas? Diulangi, self esteem itu apa Mas? Menghargai diri sendiri. Menghargai Diri sendiri. diri sendiri. Masnya menghargai diri sendiri enggak? Alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang iya? Iya. Menghargai diri sendiri banget ya? Iya. Sayang sama diri sendiri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih menghargai diri sendiri. Oke, udah tahu ya, self esteem itu adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri itu kayak apa, Kak? Ada yang tahu? Bersyukur. Bersyukur. Terus apa? Percaya diri. Percaya diri. Memiliki diri. Apa lagi? Kapan? Biar
kedua nih katanya Mas Rehan, yaitu bersyukur sama menghargai diri, kemampuan diri sendiri. Ada lagi? Ada lagi? Menghargai diri sendiri itu apa? Gak ada, udah cukup ya? Udah cukup dari Mas Rehan. Next, self esteem itu menurut Rosenberg pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa self esteem itu adalah persepsi bagaimana seseorang menghargai dirinya, baik positif ataupun negatif. Gitu, akhirnya berubah pada sikap. Jadi ketika seseorang menghargai dirinya sendiri, dia akan menghargainya mulai dari positif ataupun negatif. Gitu. Contohnya saya ketika menghargai dirinya saya positif, saya akan melakukan hal-hal yang positif. Saya menghargai diri saya bahwa saya adalah mahasiswa psikologi yang otomatis saya tidak boleh memandang rendah orang lain. Ya. Jadi saya harus berperilaku positif nih. Positif. Berarti saya ke arah saya harus positif kepada orang-orang sekitar saya, harus menghargai, harus mengapresiasi. Tapi ketika saya berpikir negatif, saya menilai dirinya saya negatif, aku anak psikologi, mau sombong nih, kamu anak apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Aku nih yang tahu. Jadi saya kan melanjutkan dirinya saya bahwa saya ada orang yang sombong. Gitu. Saya ada orang yang memandang rendah orang lain. Contohnya, Mbak Citra tadi gambar ya. Nah, ketika saya menjadi orang yang menilai dirinya positif, saya orang yang menghargai dirinya saya sendiri positif, berpikir bahwa saya adalah orang yang baik, menerima dirinya saya, otomatis saya akan berusaha untuk memuji apa yang sudah dilakukan Mbak Citra dengan baik. Contohnya, oh Mbak Citra ini gambarnya bagus nih, gitu. Oh, kayaknya besok kalau aku minta gambarnya boleh nih, boleh ya Mbak ya? Boleh. Tapi kalau saya udah berpikir negatif, akhirnya gambaranmu lo jelek, aku nggak mau nih, nggak mau gambar lo kamu, gitu. Jadi akhirnya apa yang ada pada saya itu akan dikeluarkan kepada orang lain. Ketika saya tidak bisa menghargai diri saya akan juga memberikan apa yang tidak bagus pada orang lain, gitu. Ya jadi teman-teman harus menghargai dirinya sendiri secara positif. Mau pilih positif atau negatif? Positif, negatif? Kok nggak semangat? Yang semangat tuh cuma Mas aku Mas Wendy aja ya. Iya, Mas Wendy harusnya dapat konsumsinya 3. Ntar lagi Mas ke belakang ya. Oke, siap. Oke, mau menghargai diri sendiri mau positif atau negatif? Positif atau negatif? Oke, positif ya. Jadi sudah tahu ya tadi ya. Oke, harus diingat bahwa self esteem adalah menghargai diri sendiri. Oke, itu materi dari saya. Jadi teman-teman, itu sudah cukup ya materi dari saya. Mungkin ini hanya awal aja. Boleh teman-teman lihat di lembar evaluasi, gitu ya Mas ya. Ini ada lembar evaluasi. Silakan teman-teman tulis inisial namanya. Pemateri ke siapa? Ke 1 ya, saya Hikmalia Ardana. Kemudian judul materinya saya itu tadi Hikmalia, boleh ditulis Hikmalia aja ya. Nah, silakan teman-teman. Gak apa-apa, ditulis judul materinya tentang insecure dan self esteem. Nah, silakan teman-teman kasih nilai dari nomor 1 sampai nomor 6 itu ada materi artikulasi ekspresi wajah, kemudian menyampaikan dengan sistematis. Yang kelima menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 6 durasi waktu. Silakan teman-teman nilai sesuai dengan yang teman-teman terima dari saya. Oke, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Kak Sofi. Silakan sambil Kak Sofi jalan ke sini teman-teman boleh isi.
pertama aja. Jadi itu kan ada 3 ya. Jadi sudah diisi semua? Iya. Jadi semakin ke kanan semakin baik, semakin ke kiri semakin kurang baik. Iya, teman-teman sudah ngisi semuanya ya? Ada yang belum ngisi di sini? Sudah semua. Ya. Kurang satu. Ya, berarti sudah selesai ngisi semua ya teman-teman? Sudah. Bagian sini sudah selesai semua? Selamat pagi semuanya. Pagi. Kok kurang semangat? Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi di sini perkenalkan nama saya Kak Sofi. Di sini saya akan lanjutkan terkait materi yang sudah disampaikan ke arah ini. Menurut teman-teman semua di sini nih, apa itu self esteem? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ara? Iya benar, menghargai diri sendiri. Jadi self esteem ini di sini saya ingin menjelaskan sedikit lagi terkait self esteem. Jadi harga diri atau self esteem ini merupakan bagaimana adik-adik menilai terkait diri adik-adik sendiri. Apakah di sini kalian menilai diri kalian negatif ataupun positif, berharga ataupun tidak berharga? Itulah yang disebut sebagai self esteem atau harga diri. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi terbentuknya self esteem? Percaya diri. Iya. Siapa namanya? Adi. Ya, Adi. Menurut Adi, faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya self esteem? Hanya percaya diri. Kepercayaan diri. Oke, ada lagi? Iya. Siapa namanya? Saya. Iya, menurut Rehan, faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya self esteem? Agama. Ibadahnya jika dipercaya diri. Oke, ibadahnya. Ada lagi? Ya, jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya self esteem untuk yang pertama peran pengasuhan kedua orang tua. Nah, di sini adik-adik bisa melihat terkait 4 gambar yang ada di layar. Menurut pendapat adik-adik itu gambar terkait apa? Kegiatan Terkait apa? Iya, kasih sayang, benar. Ada lagi? Ada lagi? Menurut siapa nih? Adi. Iya, Adi. Apa itu? Keluarga yang bahagia. Iya, benar. Ketika kita semenjak kecil hingga saat ini kita kan masih belum terlepas dari peran pengasuhan kedua orang tua kita. Dimana ketika kita dari kecil hingga saat ini selalu diberi kasih sayang oleh kedua orang tua kita, perhatian yang lebih kepada kita, lalu selalu mensupport apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan, ataupun pemberian. Nah, misalnya di sini teman-teman ada yang punya adik ataupun ada yang punya kakak, orang tua itu selalu memberikan perlakuan yang adil kepada anak-anaknya. Maka dari itu kasih sayang, perlakuan adil, pemberian kesempatan untuk aktif dan mendidik demokratis itu akan membuat adik-adik di sini mendapatkan harga diri yang baik. Seperti itu. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, ada yang bisa tahu gambar ini menunjukkan tentang apa? Iya, tentang apa, Mbak? Iya, Mbak Aura itu menggambarkan terkait apa? Oh iya, benar. Lalu ada lagi yang mau jawab? Iya. Masih apa?
benar. Ada lagi? Perilaku yang apa? Memikirkan omongan orang lain. Iya. Jawaban dari teman-teman semuanya benar. Bahwasanya ketika kedua orang tua kita dari kecil sampai sekarang selalu memberikan perlakuan yang negatif ataupun sering memberikan teman-teman hukuman ataupun larangan yang tanpa sebab seperti itu. Maksudnya kalian itu selalu dilarang tapi nggak tahu sebabnya karena apa. Nah, hal ini itu akan menyebabkan teman-teman selalu merasa berharga, selalu merasa tidak berharga, ataupun nantinya itu akan berdampak pada self esteem teman-teman, yang artinya memiliki self esteem yang rendah, seperti itu ya. Nah, lalu untuk faktor yang selanjutnya di sini ada faktor dari lingkungan sekitar. Kenapa nih faktor lingkungan sekitar kok juga mempengaruhi terkait self esteem kita? Kenapa kira-kira? Kelihatan kan, Dik? Menurut tadi kenapa? Karena pergaulan di lingkungan sekitar juga berpengaruh mulai dari gaya hidup dan lain sebagainya. Iya benar. Dari teman-teman yang lainnya mungkin ada yang mau jawab lagi? Kira-kira gambar itu menunjukkan tentang apa? Gak ada yang tahu? Iya, kenapa? Pertemanan. Kenapa pertemanan? Pertemanan yang menghasilkan kepercayaan diri. Iya, benar. Jadi lingkungan sekitar kita ini akan menghasilkan stigma dan persepsi yang dapat mempengaruhi terbentuknya self esteem. Jadi ketika kita berada di lingkungan yang positif, dalam artian lingkungan itu selalu memberikan hal-hal yang baik kepada diri kita, itu akan membentuk self esteem kita menjadi lebih baik. Ketika kita banyak disupport, ketika kita apapun itu selalu mendapatkan dukungan, itu akan membentuk self esteem kita menjadi lebih baik lagi. Nah, lalu di sini dampak self esteem yang baik pada diri kita itu apa sih kira-kira? Ketika kita selalu menghargai diri kita, lalu dampak dari self esteem ini apa sih yang kita miliki nantinya? Yang kita rasakan di diri kita sendiri ketika kita memiliki self esteem yang baik. Ya, kenapa? Dampaknya menjadi membuat kita lebih percaya diri untuk tampil di depan orang. Iya, benar sekali. Memiliki self esteem yang baik ini merupakan salah satu hal-hal yang terpenting di dalam diri kita. Karena apa? Di situ sudah dijelaskan bahwasanya karena kesehatan self esteem ini ditentukan oleh seberapa bisa kamu percaya dengan diri kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, dan mengapresiasi terkait diri kamu sendiri. Sehingga ketika kita sudah bisa mengapresiasi diri kita sendiri, kita sudah tahu bahwasanya kita sangat butuh dicintai oleh orang lain, kita selalu merasa berharga. Di situ kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Nah, lalu di sini untuk yang pertama, ketika kita sudah menghargai dan kita bisa menerima diri kita apa adanya, otomatis kita akan tumbuh dan kita akan selalu melakukan apapun itu yang kita mau. Sepertinya misalnya contoh, karena kita sudah tahu terkait kekurangan yang kita miliki, akan tetapi kita tidak terfokus akan kekurangan yang kita miliki. Kita lebih fokus terhadap kelebihan yang kita miliki. Maka dari itu ketika semuanya bisa menghargai dan menerima diri kita apa adanya, di sini yang kedua kita akan lebih mencintai diri kita sendiri. Lalu ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita dalam melakukan hal apapun selalu berpikir dan melakukan hal-hal yang positif. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap adik-adik ke depannya. Nah, itu saja penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan adik-adik mengisi terkait lembar yang seperti tadi. Nah, untuk yang selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Fajar. Namanya Kak, ada yang lupa namanya Kak? Iya, saya pemateri 2, namanya Kak Sofi. Ya, diisi terlebih dahulu ya, punya Kak Sofi sampai selesai, kemudian dilanjut materi yang saya. Bukan materi sih, tapi kita belajar bersama tentang mengenal. Mungkin untuk menggunakan SQ. Ini dari Mas siapa? Siapa? Mas Rizky. Pentingkan memiliki statistik dalam diri. Cukup penting untuk menghargai dan mencintai diri sendiri. Jawaban benar. Dari mana? Mungkin pentingkan memiliki statistik dalam diri. Sangat penting agar diri kita lebih baik lagi. Ya. Jawabannya tepat. Mungkin ada yang mau jawab lagi dari teman-teman. Siap, Mas Eko. Menurut saya sangat penting karena bila kita memiliki self-esteem yang baik, kita akan selalu menghargai diri kita dan tidak akan merasa kurang Feedback hanya Allah Tuhan. Jadi menurut Mas Adi, memiliki self-esteem yang baik itu memiliki self-esteem yang baik itu agar merasa puas dan menghargai diri kita untuk mengapresiasi diri kita. Iya, baik. Jadi di sini menurut Mas Lur 2018 ini memiliki self-esteem yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam kepribadian manusia. Dengan self-esteem seseorang bisa lebih mencintai, menghargai dan menerima diri apa adanya terlepas dari kekurangannya. Jadi ketika teman-teman memiliki self-esteem yang baik, teman-teman akan menghiraukan omongan dari seseorang yang lain untuk lebih fokus mencintai dan menghargai diri kita, melupakan kekurangan-kekurangan kita. Memiliki self-esteem mereka akan sedih dan murung karena memikirkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan self-esteem pada diri. Ada 4 cara dari Nora Zeriani. Yang pertama yaitu berdasarkan untuk mencintai diri sendiri. Yang kedua, memilih dan memutuskan pilihan kita sendiri. Yang ketiga yaitu fokus pada kejadian di sini dan sekarang. Yang keempat, berhenti bersikap mudah menyerah. Cara yang pertama yaitu berdasarkan untuk mencintai diri sendiri. Pada kali ini kenapa ditempatkan pada posisi yang pertama? Karena kita biasanya sering mengharapkan cinta dari seseorang. Kita dari kecil sudah dibiasakan mengharapkan cinta dari seseorang seperti keluarga, cinta dari teman, cinta dari guru, tanpa memikirkan cara mencintai diri sendiri. Sehingga ketika kita ingin mencintai diri sendiri, mereka berusaha seperti harus tampan, cantik,
high school, yang sehingga memberatkan diri sendiri. Saya mempunyai cara dari sebuah penelitian. Mari kita lakukan bersama-sama. Duduknya relax, silakan bersandar di kursinya. Ayo, silakan duduknya relax, relaxnya. Lakukan seperti yang ada di gambar tersebut. Silakan kedua tangan taruh di pundak. Ayo, kita lakukan bersama-sama. Mas ya, seperti yang ada di gambar ini, contohnya. Pejamkan matanya. Tepuk-tepuk bagian atas lengan dan sambil berkata pada diri sendiri, tidak apa-apa, kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik. Aku dapat berproses menjadi orang yang lebih baik. Mas ya, dipejamkan matanya. Semuanya dipejamkan matanya. Sambil berkata, ketika saya mengatakan, teman-teman ikut mengatakannya. Katakan kepada diri sendiri, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik. Kamu sudah mencoba melakukan yang terbaik. Aku dapat berproses menjadi orang yang lebih baik. Aku sudah berproses menjadi orang yang lebih baik. Ketika teman-teman merasakan hal yang kurang memaknai hidup seperti banyak mengeluh pada diri sendiri, lakukan cara ini terus-menerus agar teman-teman merasakan nilai pada dirinya dan bisa mencintai diri sendiri. Terima kasih. Silakan kembali ke posisi semula. Silakan lakukan cara tersebut di rumah ketika teman-teman merasakan insecure. Yang kedua yaitu memilih dan memproses pilihan kita sendiri. Dengan apa? Yang pertama, apa yang paling prioritas untuk saya pikirkan? Ketika teman-teman ingin memutuskan pilihan sendiri, pilihan apa nih yang harus didahulukan teman-teman? Karena kita konteksnya dalam belajar, jadi konteksnya kita harus fokus pada pelajaran. Iya. Jadi yang kedua, keputusan apa yang harus saya buat? Ketika saya harus fokus ke pelajaran, keputusan apa yang harus saya buat? Mendengarkan ketika ada orang yang mendengarkan banyak. Keputusan apa yang harus saya buat ketika kita dalam konteks belajar? Mungkin kita bisa lebih belajar ke depannya, mempelajari apa-apa yang harus dipikirkan ke depannya, antara apa dan apa. Ketika teman-teman bimbang melakukan hal tersebut, teman-teman perlu melakukan pilihan apa dan apa. Ketika ada persimpangan di situ, teman harus memutuskan apa. Yang keempat yaitu tentukan sampai kapan keputusan ini harus dibuat. Keputusan apa yang keputusan ini sampai kapan? Saya harus melakukan ini sampai kapan? Dan tentukan sampai kapan keputusan ini dinilai efektif dan berhasil. Keputusan yang dilakukan tentukan kapan keputusan ini dinilai efektif dan berhasil. Gitu. Selanjutnya yaitu fokus pada kejadian di sini dan sekarang. Kita harus berfokus pada proses bukan hasil. Ketika seseorang individu sering mengalami kecemasan, kegagalan, mereka akan mudah menyerah. Ini seperti yang ada di gambar. Padahal di segala isinya, menangis karena serangan dari liarnya kehidupan hutan itu wajar, tapi menangis jangan membuat kita putus asa dan berhenti, karena dengan berhenti kita akan ditelan oleh liarnya hutan itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya.
lanjutannya yaitu Q&A dan Disabi mengisi evaluasi saya. Judulnya yaitu ketika saya kepada diri. Yes. Oke, ini sudah. Judulnya ketika memiliki self-esteem dalam diri. meningkatkan self esteem dalam diri. Meningkatkan self esteem dalam diri. Sudah ya? Sekarang mau dibagikan lagi sama Kak Sofi soal post test. Jadi tadi kan ada pre-test, sekarang ada post test. Kenapa Mas Vin? Kemana Mas Randy kenapa? Ya, namanya Mas Fajar, pemateri ketiga. Oke, kalau sudah mengisi lembar evaluasi, teman-teman boleh mengisi lembar post test. Jadi ini setelah ini diberikan lembar post test. Soal prosesnya Oke, setelah sudah tahu ya tadi materinya ada 1, 2, 3 dari insecure, kemudian remaja itu apa, terus insecure itu apa, self esteem itu apa, caranya untuk menumbuhkan self esteem itu bagaimana, faktor-faktor self esteem itu bagaimana, sudah tahu dan teman-teman insya Allah sudah memahami ya, sudah sering paham ya. Oke, jadi teman-teman insya Allah juga bisa mengisi post testnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Gak apa-apa, pertanyaan apapun itu insya Allah kami jawab. Mas Adi mau bertanya, Mas Adi? Enggak.